Selamat datang pemirsa. Senang sekali saya Adisti dapat kembali menemani Anda dalam program Berita Hari ini. Pada segmen kali ini, kita akan menyoroti sebuah tema yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Di tengah arus perkembangan zaman yang begitu cepat, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama yang menuntun sikap, perilaku, dan arah kebijakan kita bersama. Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif negara, tetapi juga hadir sebagai sumber etika sosial, mengajarkan persatuan, penghargaan antar sesama, serta pentingnya menyelesaikan persoalan melalui jalan musyawarah. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut menjadi semakin relevan dan penting untuk kita jaga bersama. Pemirsa, untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana nilai musyawarah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kami telah menyiapkan sebuah drama singkat yang menggambarkan penerapan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita saksikan tayang. Setiap keputusan besar dimulai dari ruang kecil tempat ide-ide disatukan. Disinilah nilai sila keempat Pancasila hidup. Musyawarah untuk mufakat. Jadi teman-teman, kita harus menentukan konsep HUT Hima mulai dari sekarang. Aku ingin semua yang ada di sini untuk berpendapat. Menurutku, gimana kalau kita ngadain musik festival? Biar rame, terus kita juga bisa ngundang band lokal. Tapi itu kan butuh dana yang banyak. Mungkin kita bisa pilih yang lebih sederhana, yang dananya itu sedikit. Gimana kalau kita adain kampus fair? Jadi ada musik juga, tapi disertai belajar UMKM mahasiswa. Kalau gitu kita gabung aja ide-idenya. Jadi ada musik sama pameran, jadi hemat biaya, pastinya lebih meriah kan? Tetapi kan, kalau acaranya setengah musik terus setengah bazar, kita jadi nggak fokus. Orang-orang mah datang buat ngeliat musik, nggak ngeliat stand. Tapi kita harus realistis, Heb. Kalau dananya kurang, nanti acaranya malah gagal total. Ya tapi kan kalau acaranya sepi juga percuma. Teman-teman, kita harus ingat tujuan kita. Acara ini untuk mahasiswa, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi ayo, kita pikirkan solusinya bareng-bareng. Nah, kita semua di sini punya ide bagus, tapi kita harus mencari di tengah. Di sini kita bermusyawarah, bukan adu pendapat. Gimana kalau konsepnya kampus art dan musik week? Jadi kita gabungkan ide Besti, Adisti, dan Happy. Jadi nanti kita ada bazar, musik, dan pameran. Bagus tuh, jadi nanti kita bisa bagi tanggung jawab. Happy bagian musik, Adisti bagian logistik, aku bagian publikasi. Aku bantu desain dan sponsor ya, jadi semua bagian tercover. Setuju, aku pikir itu sih yang paling seimbang. Oke, jadi semua setuju ya kita pakai ide gabungan tadi. Untung Marisha nggak voting ya, nggak voting aku juga nggak tolak. Yang penting kan ide kamu kepake, Heb. Begitulah musyawarah, semua pendapat didengar, nggak ada yang diabaikan. Nah, itu baru yang namanya demokrasi. Kita buktikan nanti bahwa hasil musyawarah lebih baik dari keputusan satu orang. Di kampus, mereka belajar lebih dari sekedar teori. Mereka belajar nilai Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selamat siang Ibu Rektor, terima kasih atas waktu yang telah diberikan di tengah kesibukan itu. Perkenalkan, saya Sari, selaku Ketua Hima Pendidikan Ekonomi periode 2025 bersama dengan rekan-rekan saya, Tias, Putri, dan Hafid. Langsung saja, saya ada rapat 10 menit lagi, kalian punya waktu 5 menit. Tapi Bu, waktu 5 menit tidak cukup untuk membahas masalah sebesar ini. Aturan tetap aturan. Jangan memotong pembicaraan saya. Tenang, Bes. Kita maksimalkan waktu yang ada. Baik, Bu. Terima kasih.
Silakan dilanjutkan, Mas Mbak. Dari hasil musyawarah hima kami menuntut dua hal, Bu. Yang pertama mengenai transparansi kenaikan UKT sebesar 15%. Yang kedua, mengenai perbaikan fasilitas kampus, khususnya toilet gedung D, Bu. Kenaikan UKT itu keputusan mutlak kampus, tidak bisa diganggu-gugat. Soal fasilitas, semua sedang dalam proses perbaikan karena dananya terbatas. Kalian itu maunya seenaknya saja, tidak mau memikirkan kondisi universitas. Maaf Bu sebelumnya, kami sudah cek laporan keuangan kampus yang sudah diunggah di situs resmi sebelumnya. Di sana tercatat bahwa ada dana CSR yang dialokasikan khusus untuk pemeliharaan gedung. Artinya, alasan bahwa dana terbatas itu tidak sesuai dengan data yang ada di publik, Bu. Dan ini bukti visualnya, Bu. Video dan foto toilet yang rusak di gedung D sudah viral di media sosial. Ini benar-benar mengganggu kenyamanan kami. Dapat dari mana kalian data itu? Itu informasi internal. Kalian mencuri data. Tidak, Bu. Semua informasi dapat diakses oleh publik. Kami menggunakan laporan resmi dari universitas. Kami datang ke sini menggunakan cara yang damai, agar mahasiswa lain tidak datang menggunakan cara yang lebih keras. Birokrasi anggaran itu panjang, tidak bisa langsung beres. Tapi birokrasi tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar, Ibu. Toilet bukan fasilitas tambahan. Kami membayar UKT tinggi tapi fasilitasnya tidak terpenuhi. Mahasiswa di luar sudah gelisah, Bu. Mereka siap aksi kalau aturan ini buntu. Kami mencoba agar semuanya tetap damai. Bu, ada solusi sementara. Dana tak terduga sebesar 200 juta bisa digunakan dulu untuk perbaikan darurat. Angkanya cukup untuk memperbaiki 10 toilet di gedung D. Baiklah, saya hargai kalian datang dengan kepala dingin dan membawa data. Kalian sudah menjalankan peran perwakilan dengan baik. Saya akui manajemen fasilitas memang lambat. Saya akan instruksikan bagian fasilitas untuk segera memperbaiki toilet gedung D. Paling lambat, maksimal besok sore sudah selesai. Saya akan cek langsung. Baik, Bu. Kami catat. Besok sore selesai. Kami akan pantau. Soal UKT, saya tidak bisa menurunkan kenaikannya. Namun, saya akan adakan rapat terbuka dengan dekanat dan perwakilan mahasiswa minggu depan untuk membahas skema cicilan dan keringanan bagi yang membutuhkan. Kami terima, Bu. Kami akan siapkan data kondisi ekonomi mahasiswa. Terima kasih, Bu. Ini langkah yang baik untuk transparansi dan mufakat di kampus ini. Tolong pastikan Tidak ada aksi anarkis di luar. Jadi ayo kita selesaikan dengan kepala dingin. Terima kasih, Bu. Pemirsa, drama yang baru saja kita saksikan bukan sekedar cerita, tetapi cermin dari realitas yang dekat dengan kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Melalui rangkaian perbedaan pendapat, dinamika emosi, hingga akhirnya tercapai mufakat, kita belajar satu hal penting, bahwa musyawarah bukan hanya tentang berbicara, melainkan tentang mendengar. Bukan tentang menenangkan argumen, tetapi tentang mencari jalan tengah yang mengutamakan kepentingan bersama. Nilai sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa keputusan terbaik lahir dari keterbukaan, empati, dan keberanian mengedepankan data serta akal sehat di atas ego pribadi. Dalam kehidupan kampus, tempat para generasi muda ditempa, proses seperti ini menjadi latihan nyata untuk membangun karakter, tenggang rasa, kedewasaan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan secara bermartabat. Dan pada akhirnya, seperti yang kita lihat dalam tayangan tadi, musyawarah menghasilkan keputusan yang bukan hanya adil, tetapi juga menguatkan kebersamaan. Semoga nilai-nilai itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, baik dalam lingkup kecil maupun besar, untuk terus menjaga semangat demokrasi yang beretika dan berkeadaban. Saya, Adisti, pamit undur diri.
Terima kasih telah menyaksikan program hari ini. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Selamat siang.